Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu di perkuliahan Ushul Fikih, kelas karyawan pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan berkaitan dengan lanjutan materi terakhir kita di Ushul Fikih, yang mungkin agak banyak ya. Kalau kemarin kita membahas terkait dengan maqasidus syariah sebagai tujuan-tujuan atau prinsip-prinsip syariah, sekarang kita membahas berkaitan dengan teori-teori di usul fikih yang masyhur, lalu kemudian kebanyakannya digunakan dalam kemudian istinbat hukum. Sedikit pengulangan, mungkin ijma sudah ada dibahas kemarin ya. Ijma itu, pertama ijma. Jadi Al-Quran, lalu hadis atau sunnah, lalu kemudian ijma. Jadi kalau di Indonesia yang menjadi sumber hukum Islam itu Al-Quran, hadis, lalu ada sebagian pendapat ijma dan qiyas ya, ijma dan qiyas. Apa kemudian ijma itu? Ya, ijma itu dari kata jamaah yang berarti kesepakatan atau sependapat tentang sesuatu berkumpul ya. Kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW terhadap hukum syara pada zaman selain zaman Rasulullah SAW. Jadi kesepakatan itu diperoleh ketika Rasul itu sudah dalam hal ini wafat ya. Jadi perlu ijtihad. Nah, ijtihadnya bagaimana? Berkumpullah semua para mujtahid, yang kemudian syarat-syarat mujtahid itu ada syarat-syarat tertentu lagi, lalu menyepakati sebuah fenomena atau kasus hukum. Nah, di situ kemudian yang dinamakan ijma, bersepakatnya. Bersepakat. Semuanya sepakat gitu ya. Nah, nanti kita lihat apakah kemudian ijma itu sekarang masih ada atau tidak. Ini ciri-ciri ijma. Ijma itu kesepakatan semua ulama yang layak untuk berijtihad. Kemudian layak berijtihad. Apakah kemudian kita sekarang ini termasuk mujtahid? Layakkah kita berijtihad? Nah, tentu saja ada ketentuan-ketentuan yang khusus ya, yang kemudian bisa dikategorikan kita sebagai mujtahid. Yang pasti ulama, lalu kemudian punya kemampuan memahami fikih, Al-Quran, dan banyak ketentuan itu. Nah, kesepakatan berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad, kemudian kesepakatan berlaku terhadap hukum syara, yang terakhir kesepakatan berlaku setelah wafatnya Rasulullah. Ini ciri-ciri ijma. Ciri-ciri ijma ini ada setidaknya ini ya, kriterianya. Nah, syarat-syarat ijma, syarat sepakati, adil, mujtahid, semua sepakat, ada lebih dari seorang mujtahid, secara sareh atau ittibari, tidak menarik kembali persetujuan. Jadi ijma itu secara umum itu adil, mujtahid, semua sepakat, lebih dari seorang mujtahid, jadi artinya banyak, sareh atau ittibari, lalu kemudian tidak menarik kemudian. Jadi sudah setuju di dalam forum ijma itu, tidak boleh lagi kemudian menarik persetujuannya. Nah, ini kemudian catatan atau pembagian ijma, ada yang sareh, ada yang sukuti. Kalau sareh itu, jadi kan tadi ijma itu semuanya melakukan kesepakatan. Misalkan hukum keluarga berencana. Nah, berkumpul seluruh mujtahid misalkan ya, lalu sepakat semuanya bahwa boleh misalkan ya, boleh, tidak ada satupun yang tidak sepakat, maka itu adalah ijma sareh namanya, keseluruhan, jelas, terus terang, keseluruhan. Lalu kemudian ada ijma sukuti. Ini tidak semuanya sepakat, ada yang sebagian diam ya, tapi kemudian mayoritas sepakat, walaupun ada yang sebagian diam dan sebagian tidak sepakat, tapi banyakan sepakat. Misalkan hukum rokok, berkumpullah para mujtahid, memutuskan, mayoritasnya sepakat bahwa haram, tetapi sebagian diam, sebagiannya kemudian tidak sepakat, sebagian kecil. Nah, maka itu tergolong namanya ijma sukuti ya. Jadi dua bagian itu. Jadi ketika ditanya saat ini apakah mungkin adanya ijma lagi, nah sekarang kan mujtahid itu kalau setelah di masa sahabat atau tabi'in itu mungkin saja berkumpul di daerah, misalkan berkumpul di Madinah ya, di Masjidil Haram, berkumpul untuk berijma. Tapi sekarang
ulama mujtahid itu sudah tersebar ya di setiap daerah. Ada yang kemudian faqih ya, yang bisa tergolong sebagai mujtahid. Nah, bagaimana mengumpulkannya? Via Zoom. Nah, jadi bukan gitu konsepnya ya, tapi kemudian yang memungkinkan adanya ijma adalah sekarang sukuti. Misalkan sekarang ada lembaga-lembaga ya fatwa ya. Di Indonesia ada lembaga fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, ada Bahasul Masail NU atau fatwa MUI. Jadi kan sebagian saja ya. Itu namanya sukuti. Bagaimana kehujahannya? Dan siapa yang menentang ajaran Rasulullah sesudah terang nyata kepadanya kebenaran petunjuk yang di bawahnya, dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada hari akhirat kelak kami akan masukkannya ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Lalu kemudian ada kehujahan, umatku tidak akan bersepakat terhadap perkara yang sesat. La tajtami'u ummati ala dhalalah. Kemudian ada dalil lagi, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dilihat umat Islam sebagai kebaikan, maka menurut Allah dianggap baik. Nah, selanjutnya kias ya. Jadi ijma lalu kias. Kias ini mungkin familiar atau sudah diketahui oleh Bapak Ibu atau teman-teman. Kias ya. Kias ini kemudian membandingkan, menganalogikan, menyamakan atau mengukur. Jadi secara singkat saya jelaskan ini ya. Kias ini secara umum diperkenalkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ya. Nah, ini artinya menetapkan suatu hukum pada suatu perkara ke dalam suatu perkara lain karena persamaan keduanya dari segi illah hukum, illat ya, menurut pandangan orang yang menetapkannya. Jadi ada illat ya. Ada illatnya. Apa itu illat ya? Illat itu keterhubungan ya. Terhubungan. Kehujahannya mayoritas menyepakati kehujahannya, ada sebagian yang tidak menggunakan juga ya. Oke. Nah, rukun kias ya. Rukun kias itu ada al-aslu, asal, lalu kemudian hukum asal, furu, cabang, kemudian illah, alasan. Illat itu alasannya ya. Jadi contoh gini. Ini contoh yang masyhur ya. Narkotika itu di dalam Al-Quran tidak ada. Narkotika di dalam Al-Quran tidak ada yang spesifik mengatakan diharamkan atas kamu narkoba, narkotika, ganja atau segala macam. Tidak ada ya. Yang ada adalah dilarang bagi kamu ya al-khamr yang memabukkan. Ya, memabukkan. Ya, hamar yang memabukkan ada di dalam Al-Quran. Nah, illatnya, alasannya adalah memabukkannya. Walaupun narkoba dan narkotika tidak tersedia katanya di dalam Al-Quran, tapi ada di dalil tentang larangan hamar itu memabukkan. Sekarang narkoba dan narkotika memabukkan, bahkan mencandukan segala macam. Lalu illahnya adalah memabukkan. Hukum asalnya ada. Aslunya tadi hamar, hukum asalnya adalah haram. Lalu itu namanya kias. Nah, itu kemudian kiasnya ya. Itu contoh. Jadi secara singkat saja. Oke, ini syarat-syarat kias. Hukum asal tidak khusus untuk sebab-sebab yang menjadi faktor adanya suatu nas. Perkara yang akan diakaskan perkara-perkara yang makul, masuk akal. Hukum al-aslu hendaklah sabit tetap melalui Al-Quran, hadis atau ijma. Natijah hasil dari kias yang dilakukan harusnya tidak bertentangan dengan nas. Nah, ini ada macam-macam kias, ada kias jalli, kias musawi, dan kias khafi. Nah, jadi masuk kepada setelah ijma dan kias itu kan mayoritas sepakat. Lalu ada dalil-dalil yang diperselisihkan atau sumber-sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Diperselisihkan dalam artian adalah sebagian memakai, sebagian sepakat, sebagian tidak. Ada yang menggunakannya, ada yang tidak menggunakannya. Apa itu? Yang pertama al-masalih mursalah atau maslahah mursalah, kemudian istihsan, istishab, syariah sebelum kita atau syar'u man qablana, ada uruf, adat, ada illah, ada sad'uz zari'ah, ada madhab
sahabi ya. Kita jelaskan secara rinci satu-satu ini ya. Al-maslahah mursalah atau masalih mursalah. Maslahah itu kan kita bisa sering dengar maslahat, kemaslahatan itu kan dari bahasa Arab. Jadi kalau didefinisikan yaitu maslahah mursalah itu prinsip kemaslahatan yang dipergunakan menetapkan suatu hukum Islam atau yang perbuatan yang bernilai baik. Jadi dalam menentukan suatu hukum dengan dalil maslahah mursalah itu adalah ini ada kebaikan di dalamnya. Nah, jadi seperti itu ya. Ada kebaikan. Imam Ghazali menyebutkan bahwa maslahah pada dasarnya ialah meraih manfaat dan menolak mudarat. Jadi mengutamakan manfaat, melihat manfaat dan mudaratnya. Lalu ditetapkanlah suatu hukum Islam. Contoh tadi, hukum merokok. Nah, ini kan ada sebagian memakai masalah musalah. Yang memakai masalah musalah sebagai dalilnya adalah merokok ini kemudian mudaratnya sangat besar, misalkan kerusakan, habis itu menimbulkan penyakit ya, kemudian kesehatan segala macam. Lalu kemaslahatannya kemaslahatannya meninggalkan itu lebih diutamakan. Nah, maka itu dari pengertian Imam Al-Ghazali tadi bisa kita digunakan dalam kaidah ini ya. Jadi manfaat yang diutamakan dan meninggalkan mudarat. Nah, prinsip-prinsipnya yaitu mengambil maslahat dan menolak mudarat. Oke. Itu masalah mursalahnya seperti itu. Ini syarat-syaratnya. Jadi benar-benar bukan dugaan ya. Maslahat itu bukan dugaan, tapi benar-benar kehakikatnya itu menimbulkan kemaslahatan. Dan maslahatnya harus menyeluruh dan umum ya, menyeluruh dan umum. Dan kemaslahatannya juga harus sesuai dengan tujuan syariat. Dan kemaslahatan itu dan maslahatnya itu tidak bertentangan dengan nas atau Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini keturunannya juga dari maqasid ya, ada daruriyah, ada hajiyah, ada tahsiniyah. Ya, daruriyah itu dalam artian primer ya, kemudian hajiyah bersifat sekunder, tahsiniyah bersifat tersier ya. Oke. Nah, jadi sebagian ulama yang kemudian masalah-masalah ini tidak dijadikan hujah dalam itu ada ulama Syafi'iyah, Hanafiyah dan sebagian Malikiyah. Yang menjadi hujah sebagian Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan ketentuan dan syarat. Nah, tapi ada pernyataan dari Imam Al-Qarafi bahwa sesungguhnya seluruh mazhab berhujjah dengan maslahah karena mereka melakukan kias dengan ketentuan berbeda-beda. Ini Imam Al-Qarafi. Nah, selanjutnya kita menuju kepada istihsan ya. Istihsan itu ya mencari kebaikan, dari kata hasan kan. Jadi mencari kebaikan ya. Memberlakukan kemaslahatan juz'i ketika berhadapan dengan kaidah umum. Oke, ini definisi ini. Jadi mentarjihkan menggunakan kias jali kepada kias khafi ya. Mengecualikan suatu masalah daripada asal atau kaidah umum. Nah, jadi istihsan ini pun dalam konteks kehujahannya dipakai oleh Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah. Tidak jadi hujah bagi Syafi'iyah ya. Oke, itu istihsan. Istihsan itu juga hampir mirip dan masalah mursalah, cuma ada kaitannya dengan yang namanya kias ya, kias jali dan kias khafi. Dari kias jali menuju kias khafi. Nah, nanti
Kita lanjutkan dulu ya. Selanjutnya istishab. Istishab itu tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Hukum sesuatu berdasarkan hukum yang sudah ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit atau nafi karena tiada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Itu istishab ya. Oke. Nanti kita contohkan ya istishab itu. Kita lanjut dulu. Nah, syar'u man qablana. Syar'u man qablana itu artinya syariat sebelum umat Nabi Muhammad ya, sebelum umat Nabi Muhammad. Contoh, ini langsung kita contohkan saja. Misalkan ada syariat tentang berkorban ya. Ini dekat dengan Idul Kurban. Itu kan syariat umat sebelum kita, dalam hal ini adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian disyariatkan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhaji juga ya. Nah, itu contoh syar'u man qablana. Nah, ini ya. Nah, dulu ya, ada kemudian syariat umat sebelum kita, sebelum Nabi Muhammad yang kemudian dihapus pada umat Nabi Muhammad SAW. Contoh, kalau di syariatnya umat Nabi Musa alaihissalam, pakaian najis itu harus dipotong, ya, tidak boleh hanya dicuci, tapi harus dipotong, ya. Lalu kemudian yang contoh tadi kan kurban, puasa juga ya. Puasa itu kan syariat umat sebelum kita ya. Oke, itu ya contoh-contohnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah al-uruf atau adat. Jadi ada kaidah al-adatul muhkamah, adat itu bisa dijadikan hukum. Lalu kemudian apa yang menjadi kebiasaan manusia dan dilakukan mereka berdasarkan sama ada dalam bentuk perkataan, perbuatan atau tinggal ini adalah definisi daripada uruf ya. Oke, uruf itu adat ya, jadi syaratnya yang pasti tidak bertentangan dengan nas ya, nas Al-Quran dan hadis, maka bisa saja uruf itu menjadi dalil ya. Ya, ilat ya, ini kita sad'ud zari'ah saja. Sad'ud zari'ah atau sad az-zara'i ya, menutup atau mencegah yang namanya kerusakan. Jadi artinya menutup. Contohnya begini. Kita misalkan bertani anggur ya, kita bertani anggur, lalu kemudian ada yang ingin membeli, tetapi kita tahu yang mau membeli anggur ini dia mau membuat minuman anggur yang membuat minuman anggur yang memabukkan seperti itu. Nah, kita tahu, maka kita dilarang menjual anggur tersebut kepada orang tersebut. Walaupun sebenarnya jual beli adalah boleh, ya, tapi kemudian karena kita tahu dia ingin membuat, dia punya pabrik anggur ya, anggur yang untuk ya mabuk seperti itu, maka kemudian tutup jalannya adalah dengan cara tidak menjual anggur kita tadi terhadap pembeli tersebut. Karena tujuannya adalah menutup jalan kerusakan. Itu sad'ud zari'ah ya. Oke. Sebagian Malikiyah dan Hanabilah menjadikan hujjah dan dalil. Ya. Oke. Mazhab sahabi selanjutnya adalah mazhab sahabi. Mazhab sahabi itu atau kemudian qaul sahabi, perkataan-perkataan sahabat yang kemudian dijadikan sebuah dalil ya, dalil dalam artian sumber hukum jika di nas tidak ditemukan
Nah, sebagiannya menggunakan ini, sebagian juga tidak menggunakan ini, ya. Contoh batas wanita hamil adalah 2 tahun, atau Abu Bakar warisan nenek 1/6 memerangi penolak zakat. Nah, ini kan ijtihad dari para sahabat yang kemudian dijadikan dalil, ya. Misalkan Anas bin Malik mengatakan minimal haid adalah 3 hari, ya. Jadi 3 hari ini menurut Anas bin Malik, lalu kemudian dijadikan dalil atau sumber hukum, ya. Sebagian menggunakannya. Oke, itu mungkin yang terkait dengan pembahasan di ushul fikih, ya. Selanjutnya bisa ditelaah lebih lanjut, kita diskusikan di grup, ya, apa yang kemudian masih belum dipahami. Semoga bermanfaat, semoga banyak buah kebaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.